wacana penundaan pemilu bukanlah isu yang populer bagi pemerintahan Jokowi. Pertama karena warga mayoritas menolak dan penolakan itu berdampak negatif terhadap penilaian mereka pada pemerintahan Jokowi. Terima kasih sudah hadir kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kita akan kembali membahas tentang hasil survei terbaru SMRC dan kali ini kita akan fokus kepada topik mengenai pandangan publik tentang isu penundaan pemilu dan telah hadir bersama kita Direktur Riset SMRC Denny Irvani yang akan membahas hasil survei ini. Mas Denny, mungkin sebelum kita masuk pada hasil-hasil survei, mungkin Mas Denny bisa menerangkan dulu kepada kita semua apa sih alasan dibalik adanya survei ini, mengapa kita penting mendengarkan suara publik mengenai isu penundaan pemilu. Juga mungkin sedikit tentang metodologi. Silakan Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Saidiman. Penundaan pemilu ini isu yang sangat krusial, sangat penting, dan ini tentu perlu dilihat secara sistematik ya. Karena kita tahu bahwa ide untuk menunda pemilu itu berasal dari elit-elit politik yang diantaranya mereka mengklaim bahwa ini merupakan aspirasi publik ya. Ada yang mengklaim aspirasi masyarakat bawah, kalangan UMKM, pengusaha dan lain-lain. Kita ingin mengetahui apakah benar-benar bahwa masyarakat pada umumnya ingin menunda pemilu atau tidak. Di samping itu ada juga wacana tentang presiden 3 periode. Ya. Apakah itu juga merupakan aspirasi yang umum di masyarakat. Nah, karena itu kita melakukan survei opini publik dengan wawancara tatap muka ya terhadap 1.027 responden yang dipilih secara acak dari populasi pemilih secara nasional. Ya. Survei ini diperkirakan memiliki margin of error 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Sebelum menyajikan hasil-hasil survei, kita perlu menunjukkan ya bahwa sampel 1.027 responden ini memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan populasi dari berbagai variabel dari gender, desa kota, usia, agama, etnis, termasuk juga dari sisi wilayah. Ya. Artinya kita yakin ya bahwa survei ini bisa menggambarkan keadaan populasi nasional secara umum. Dan itu kita dapatkan ya, proporsional. Iya, benar. Ya. Oke, Mas Denny, tadi Mas Denny menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu ini datang dari para elit ya. Ada dari menteri, kabinet sendiri, juga ada dari partai-partai. Saya kalau tidak salah ingat ya, ini pertama kali datang dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kemudian itu juga didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan kemudian dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kemaritiman dan Investasi. Dan yang terakhir baru-baru ini atau kemarin itu ada pernyataan dari APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, walaupun kemudian dibantah oleh pengurus APDESI yang lain, tapi setidaknya rupanya wacana mengenai penundaan pemilu ini terus bergulir, termasuk dengan 3 periode. Dan kalau kita amati argumen mereka itu setidaknya ada 3 kan. Yang pertama penundaan pemilu karena ada COVID-19, kemudian karena ada pemulihan ekonomi, dan yang ketiga soal IKN. Nah, bagaimana publik merespon ini, alasan-alasan ini? Apakah argumen penundaan pemilu karena ekonomi, COVID, dan IKN itu mendapat sambutan dari publik atau tidak? Ya. Baik. Dalam survei ini kita bertanya bagaimana respon publik terhadap wacana penundaan pemilu dengan berbagai alasan yang Mas Saidiman tadi sampaikan. Pertama, bagaimana opini publik tentang pemilu yang diundur dari 2024 ke 2027 karena alasan pandemi COVID yang belum menentu akan berakhir dalam waktu cepat ya. Oke. Dalam hal ini
kita memperoleh respons dari warga, dari publik, ada 78,9% yang menolak gagasan menunda pemilu ke 2027 ya. Mayoritas yang setuju dengan ide pemilu diundur menjadi 2027 itu hanya 11,9%. Dan yang menarik, kita bukan hanya pertama kali melakukan survei tentang pemunduran pemilu karena alasan COVID. Sebelumnya juga pada September 2021 kita juga melakukan atau menanyakan pertanyaan yang sama dan hasilnya itu konsisten. Jadi mayoritas publik menolak ide untuk memundurkan pelaksanaan pemilu dari 2024 ya. Walaupun artinya ada COVID-19. Walaupun ada COVID-19, masyarakat lebih memilih atau ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 ya. Dan alasan yang lainnya tadi Mas Haidiman mengatakan alasan ekonomi, ya pemulihan ekonomi. Kita juga bertanya pada masyarakat bagaimana respon masyarakat atau opini publik tentang pemunduran pelaksanaan pemilu karena alasan ekonomi, pemulihan ekonomi. Hasilnya itu sama, ya 79,8% masyarakat itu menolak gagasan untuk melakukan pengunduran pemilu ke 2027 dari 2024. Yang setuju hanya 11,4% saja, jauh lebih sedikitnya. Ada 8,8% yang tidak punya sikap. Dan selanjutnya tadi ya alasan IKN ya, karena pembangunan IKN itu mungkin belum selesai maka perlu diundur pemilihan umum itu juga gagasan itu ditolak. Ya, mayoritas publik menentang ide untuk memundurkan pelaksanaan pemilu ke 2027 karena alasan pembangunan IKN. Jadi 3 alasan itu tadi mendapat respons yang negatif. 3 ide untuk mundurkan pemilu karena alasan COVID-19 yang belum pulih, karena ekonomi akibat COVID-19 yang perlu perhatian serius, kemudian juga alasan IKN itu tidak mendapat sambutan dari masyarakat. Ya, ini menarik sekali. Tapi walaupun publik menolak ide penundaan pemilu karena ketiga alasan itu, bukan berarti bahwa 3 alasan itu harus diabaikan kan. Harus kemudian tidak dikerjakan. Nampaknya publik yang melihat ini satu hal, pemulihan ekonomi satu hal, tetapi pemilu juga hal lain. Saya kira ya betul. Jadi publik tentu bukan berarti publik tidak memperhatikan masalah COVID-19, pemulihan ekonomi. COVID-19 ya tetap harus ditanggulangi, dan itu persis seperti yang dalam temuan dalam survei ini. Walaupun nanti COVID-19 masih berlanjut, itu adalah tanggung jawab dari pemerintahan yang terbentuk hasil pemilihan umum tahun 2024 gitu. Jadi tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintahan yang sekarang. Itu menarik sekali. Dan kalau para penonton ingin menyaksikan atau ingin tahu argumen lebih jauh tentang bagaimana menguji argumentasi mereka yang ingin menunda pemilu karena 3 alasan tadi, kita di SMRC TV, di forum SMRC TV ini sudah ada videonya, sudah ada programnya. Anda bisa saksikan itu pada video Bedah Politik Indonesia bersama Profesor Saiful Mujani dengan judul video Alasan-alasan Penundaan Pemilu yang kita tayangkan pada 3 Maret 2022. Anda bisa saksikan itu dengan masuk ke dalam deskripsi, kita tampilkan di deskripsi di bawah ya. Oke, Mas Denny, lanjut lagi. Tadi kita ngomong tentang isu penundaan pemilu. Bagaimana dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode? Ya, masalah itu juga kita tanyakan kepada masyarakat ya dalam survei ini. Menurut Undang-Undang Dasar 1045 yang berlaku, masa jabatan presiden kan maksimal dibatasi 2 kali, masing-masing 5 tahun. Apakah menurut masyarakat ketentuan itu harus diubah atau harus dipertahankan? Nah, mayoritas publik ya 73% dalam survei pada bulan Maret 2022 ini mengatakan bahwa aturan itu, ketentuan itu harus dipertahankan. Aturan presiden hanya 2 periode maksimal dan masing-masing 5 tahun itu harus dipertahankan. Yang ingin diubah sangat sedikit, hanya 15%. Ya.
sementara ada 11% yang tidak punya sikap. Dan yang menarik adalah dari mereka yang ingin aturan ini diubah, itu pun kebanyakan kalaupun ingin diubahnya jadi satu kali saja. Jadi satu bukan 3 periode? Bukan 3 periode. Jadi mayoritas 65% dari yang ingin diubah ya, itu inginnya presiden satu periode aja. Ada yang ingin 5 tahun, ada yang 8 tahun begitu. Yang ingin 3 periode atau lebih itu hanya sebagian kecil. Kalau dari total populasi yang ingin 3 periode atau lebih itu hanya sekitar 5% saja. 5% dari populasi saja. Karena itu gagasan untuk memperpanjang periode jabatan presiden dari 2 periode seperti sekarang menjadi 3 periode itu bukanlah gagasan yang umum di masyarakat. Hanya 5%. Mayoritas publik inginnya presiden itu ya tetap 2 periode seperti sekarang dan maksimum masing-masing 5 tahun. Jadi intinya bahwa baik gagasan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden itu sama-sama tidak populer di masyarakat ya menurut survei ini. Persis, ya benar. Ya, tetapi kita saksikan bahwa sejumlah elit yang menyuarakan ini, mereka bicara bahwa mereka ini menyuarakan aspirasi publik. Ada yang aspirasi dari pengusaha, ada tokoh-tokoh partai misalnya ketua partai. Nah, bagaimana dukungan massa partai terhadap ide ini, Mas Denny? Ya ini juga sangat menarik ya, kita dengar di media massa ya bahwa misalnya Pak Luhut mengatakan pemilih Gerindra dan Demokrat itu banyak yang mendukung pemunduran pemilu begitu ya. Kita bisa mengujinya dari data ini dan kita punya data yang sangat baik, sangat lengkap ya. Misalnya di sini pemilih PDI Perjuangan ada 73% yang ingin pemilu tetap 2024 karena alasan COVID, karena alasan ekonomi pun ditolak ya, mayoritas menolak, 78% tetap ingin 2024 dan karena alasan IKN juga menolak. Begitupun gagasan presiden 3 periode itu juga ditolak. Bukan hanya PDI Perjuangan, pemilih Golkar, pemilih PKB, termasuk tadi ya pemilih Gerindra dan Demokrat yang diklaim katanya ingin atau mendukung penundaan pemilu itu tidak terbukti. Dari data kita justru sebaliknya. Mayoritas dari pemilih-pemilih partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan pada 2024. Jadi menolak penundaan pemilu. Jadi klaim tadi itu tidak punya dasar saya kira ya kalau berdasarkan survei ini. Kalau masa pemilih partai yang mungkin lah, tetapi bagaimana dengan pendukung presiden? Mestinya kan kalau pendukung ya pengennya lanjut gitu kan, Mas Denny. Gimana? Ini juga kita punya datanya. Ya. Di sini kita bisa lihat masa pemilih Jokowi Ma'ruf Amin ya pada pemilu 2019 itu mayoritas ternyata juga menentang ide penundaan pemilu maupun ide untuk memperpanjang periode jabatan presiden. 77%, 76%, 76, 74 itu semua menolak ya. Dan apalagi pemilih dari Prabowo Sandi itu lebih tinggi lagi 85%. Jadi mestinya ya kalau gagasan ini populer ya, pemilih Jokowi Ma'ruf Amin ya inginnya pemilu diundur saja supaya Pak Jokowi masih tetap menjabat. Tapi ternyata tidak gitu. Bukan hanya ditolak oleh pemilihnya Prabowo Sandi, tapi juga ditolak oleh pemilih Pak Jokowi sendiri. Tadi mengenai ini Mas, soal evaluasi ya terhadap keadaan juga tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi ini juga kadang-kadang dipakai sebagai argumen. Kita lihat di dalam survei-survei tingkat kepuasan pada Pak Jokowi sangat tinggi, 70%, 60%. Mestinya mereka karena puas, mestinya ingin dong tetap lanjut begitu, Mas Denny. Gimana? Ya, itu juga ternyata tidak terkonfirmasi dari hasil survei kita. Justru menunjukkan yang sebaliknya. Mereka yang merasa sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, justru ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 sesuai konstitusi. Begitupun dengan presiden 2 periode, aturan itu tetap ingin dipertahankan.
maupun yang puas maupun yang tidak puas itu mempunyai sikap atau opini yang kurang lebih sama gitu ya. 79% dan 83% itu kurang lebih sama. Ya. Tidak ada perbedaan. Jadi masyarakat dalam hal ini Jokowi memang approval ratingnya atau tingkat kepuasannya masih cukup tinggi. Ya. Masih ada 64,6% yang puas saat survei Maret 2022 ini. Tapi itu bukan berarti mereka yang puas itu ingin pemilu diundur gitu ya. Mereka tetap ingin pemilu tetap diadakan pada 2024. Jadi mereka bisa menghargai kerja pemimpinnya. Pada saat yang sama masyarakat juga patuh pada konstitusi yang mengatur jabatan presiden ini. Wah, ini sangat menarik ya. Satu sisi ya kita bisa hargai kinerja pemerintah, tetapi ini konstitusi persoalan lain yang harus dijalani ya. Oke, Mas Dini, juga ada klaim dari Pak Luhut Binsar Panjaitan terutama yang mengatakan bahwa dia punya big data yang menunjukkan bahwa pengguna medsos atau 110 juta rakyat ya dia klaim begitu itu mendukung penundaan pemilu dan ini umumnya dari pengguna medsos. Kemudian yang kedua dia juga mengatakan bahwa masyarakat bawah itu tidak terlalu peduli sebetulnya soal pemilu, yang mereka pedulikan adalah soal ekonomi. Karena itu kemudian dia simpulkan bahwa masyarakat bawah tidak ingin pemilu dilaksanakan sesuai jadwal itu dan ingin diundur. Bagaimana dengan data survei kita ini, Mas? Ya, kita punya data tentang persepsi publik terhadap kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi rumah tangganya apakah lebih baik, sama atau lebih buruk. Karena itu kita bisa lakukan analisis cross tabulasi. Bagaimana sikap mereka terhadap ide penundaan pemilu ini. Asumsinya kan mereka yang mengatakan kondisi ekonomi buruk itu punya concern yang lebih tinggi terhadap penanganan ekonomi, dan karena itu tadi ya mereka tidak ingin pemilu diadakan pada 2020 tapi ingin lebih diundur gitu. Argumen itu ternyata tidak terkonfirmasi. Argumen itu tidak punya dasar kalau kita lihat dari hasil survei ini. Mereka yang merasa ekonomi membaik maupun yang memburuk itu punya pendapat yang sama. Semua itu kompak kira-kira ya, kompak ingin pemilu tetap 2024 walaupun kondisi ekonomi sekarang baik maupun kondisi ekonomi sedang buruk. Itu yang kita peroleh. Ya, kemudian soal pengguna medsos tadi. Pengguna medsos tadi ya Pak Luhut tadi mengklaim mayoritas pengguna medsos ingin pemilu diundur. Itu juga tidak terbukti. Kita punya data di sini 85% dari pengguna media sosial justru ingin pemilu tetap diadakan pada 2024 dengan alasan COVID-19. Yang pengguna medsos punya sikap yang seperti itu, yang tidak menggunakan medsos juga kurang lebih sama, sama-sama ingin menolak gagasan menunda pemilu. Oke, kemudian yang masyarakat bawah, Mas ini? Ya, masyarakat bawah itu bisa kita tafsirkan mungkin masyarakat di pedesaan atau masyarakat berpendapatan pendapatan rendah gitu ya, berpendidikan rendah. Coba kita lihat di sini, kita punya data masyarakat di pedesaan, ternyata 77% menolak penundaan pemilu. Yang ingin penundaan pemilu hanya 14%. Karena alasan COVID ya. Di perkotaan kurang lebih sama, jadi desa maupun kota sama. Kemudian pendidikan rendah yang SD ke bawah, itu ada 68% yang menolak gagasan menunda pemilu karena alasan COVID ya. Itu kurang lebih sama ya dengan yang kelompok-kelompok warga yang lain ya. Jadi lagi-lagi klaim bahwa masyarakat kalangan bawah mungkin apapun definisinya itu ternyata tidak seperti apa yang disampaikan ya. Semuanya justru menentang ide penundaan pemilu maupun jabatan presiden 3 periode. Kalau dari umur bagaimana? Ya, umur mungkin lebih kritis terhadap pemerintah yang lebih muda begitu. Mungkin ya, yang muda itu mungkin lebih kritis begitu, sehingga lebih banyak yang menolak, sementara yang tua mungkin mendukung. Ternyata tidak juga. Yang muda, warga yang berusia muda maupun yang berusia tua itu sama-sama menentang gagasan penundaan pemilu ini. Kalau dari sisi wilayah, Mas Denny, wilayah atau etnisitas juga agama ya,
Jangan-jangan kalau dari hal lain mungkin tersebar luas, tapi kalau dari sisi wilayah jangan-jangan ide gagasan mengenai penundaan pemilu atau penolakan penundaan pemilu itu terkonsentrasi di wilayah tertentu. Katakanlah wilayah-wilayah di mana Pak Jokowi dulu menang, Pak Prabowo dulu menang, dan seterusnya. Berbeda mungkin tanggapannya tentang isu ini atau bagaimana? Ya, kita juga punya data tentang itu, cross tabulasi dukungan atau penolakan publik terhadap penundaan pemilu menurut wilayah ya. Lagi-lagi hasilnya juga sama seperti sebelumnya. Warga di wilayah manapun punya sikap atau pandangan yang sama tentang penundaan pemilu itu. Mayoritas mereka menolak penundaan pemilu. Sebut saja misalnya wilayah yang cukup besar dukungannya terhadap Presiden Jokowi dalam pemilihan Presiden 2019 lalu, yaitu Jawa Tengah ya. Ternyata masyarakat Jawa Tengah itu 82% tidak setuju dengan ide penundaan pemilu. Ya. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa gagasan untuk menunda pemilihan umum dari 2024, begitupun gagasan untuk memperpanjang periode jabatan presiden itu ditolak oleh mayoritas publik di setiap lapisan. Ya. Jadi semua masyarakat menolak itu. Oke, ini menarik sekali. Kalau kita saksikan tadi dari penjelasan Mas Denny bahwa gagasan atau ide penundaan pemilu juga perpanjangan periode presiden itu mendapatkan resistensi publik yang sangat masif, dan itu tidak terkonsentrasi pada lapisan masyarakat tertentu, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Sementara pada saat yang sama, suara untuk menunda pemilu ini itu datang dari sejumlah elit. Nah, pertanyaannya adalah apakah, karena ini ada kontras nih, suara elit dan ada massa di bawah, itu kelihatannya berbeda. Apakah kemudian ide mengenai penundaan dan perpanjangan masa jabatan ini punya pengaruh terhadap persepsi atau evaluasi publik, katakanlah terhadap tingkat kepuasan kepada presiden, atau bagaimana mereka melihat arah perjalanan bangsa, bagaimana mereka menilai misalnya pelaksanaan demokrasi dan lain-lain. Tapi sebelum itu dijawab Mas Denny, saya ingin ingatkan kepada para penonton untuk melakukan subscribe terhadap kanal ini, kemudian like, kasih komen, dan kemudian sebarkan atau share agar masyarakat di luar sana semakin banyak yang bisa menerima informasi dan pengetahuan dari diskusi atau forum kita SMRC TV ini. Silakan Mas Denny. Baik Mas Aiman, terima kasih. Sangat menarik ya. Apakah wacana penundaan pemilu dan presiden lebih dari 2 periode itu punya dampak terhadap bagaimana publik menilai berbagai kondisi? Kita lihat ternyata kelihatannya itu punya dampak yang negatif ya. Oke. Pertama, dampaknya terhadap evaluasi publik terhadap arah perjalanan bangsa. Pada Maret 2022 ini kita mencatat ada 68% yang menilai bahwa bangsa ini sedang bergerak ke arah yang benar. Yang menilai bangsa ini bergerak ke arah yang salah 23%, dan yang tidak tahu 9%. Dalam 1 tahun terakhir, penilaian terhadap arah perjalanan bangsa mengalami penurunan. Ya. Pada Maret 2021 yang lalu, ada 80% publik yang menilai bangsa ini sedang bergerak ke arah yang benar. Dan itu menurun menjadi tinggal 68% pada survei 2022. Dan kita tahu wacana penundaan pemilu presiden 3 periode itu terjadi akhir-akhir ini ya. Pada 1 tahun lalu belum semasif sekarang pemberitaannya. Karena itu kita bisa menduga bahwa wacana pemilu yang diundur itu punya dampak yang negatif terhadap sentimen publik pada berbagai kondisi, termasuk arah perjalanan bangsa. Dan bukan hanya arah perjalanan bangsa, publik juga akhirnya memberikan penilaian yang kurang positif terhadap kinerja demokrasi kita. Ada 61,7% pada Maret ini yang menilai demokrasi berjalan dengan cukup atau sangat memuaskan. Yang tidak memuaskan 33,5%. Namun dalam 1 tahun terakhir, sentimen positif terhadap kinerja demokrasi mengalami penurunan yang merosot dari 71,9%
di Maret 2021 menjadi 61,7%, turun sekitar 10%. Penurunan yang sangat tajam dan bertepatan dengan wacana penundaan pemilu yang berkembang beberapa bulan terakhir. Kelihatannya menurut saya punya dampak yang negatif. Begitupun dengan evaluasi publik terhadap kinerja presiden. Ya, dari 77% yang puas pada Maret 2021, sekarang yang puas hanya 64,6%. Turun cukup banyak ya. Jadi kinerja presiden juga dinilai semakin memburuk, walaupun masih mayoritas, tapi penurunan ini sangat besar ya dalam 1 tahun terakhir ini yang terendah saya kira kinerja presiden dinilai oleh publik. Untuk mempertegas atau untuk memperjelas hubungan antara isu penundaan pemilu dengan evaluasi publik pada berbagai kondisi, kita juga melakukan analisis cross tabulasi. Di sini terlihat bahwa sikap warga yang menolak penundaan pemilu cenderung kurang positif dalam menilai kondisi politik, hukum, arah bangsa, kinerja demokrasi, dan kinerja Presiden Jokowi. Dan kita tahu tadi bahwa warga pada umumnya menolak gagasan penundaan pemilu. Ya. Dan penolakan itu punya dampak yang negatif terhadap sentimen mereka pada pemerintahan Jokowi. Jadi artinya apa? Wacana penundaan pemilu bukanlah isu yang populer bagi pemerintahan Jokowi. Pertama karena warga mayoritas menolak, dan penolakan itu berdampak negatif terhadap penilaian mereka pada pemerintahan Jokowi. Ya, ini menarik sekali. Jadi kesimpulannya adalah bahwa gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden ini adalah gagasan yang sangat tidak populer di masyarakat. Benar. Resistensinya sangat besar, dan ini tidak datang dari satu kelompok masyarakat tertentu saja. Misalnya dari penolak atau mereka yang kritis terhadap Jokowi, tetapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh mulai dari lapisan masyarakat dalam pengertian politik, kemudian dalam pengertian edukasi, desa kota, dan seterusnya, seluruh elemen masyarakat memberikan atau sangat resisten terhadap gagasan ini. Dan ternyata kita temukan bahwa resistensi ini, karena ada isu ini muncul, itu juga berdampak negatif terhadap evaluasi publik, bukan hanya terhadap kinerja pemerintah, tetapi hal yang lebih fundamental dari itu, misalnya arah perjalanan bangsa itu semakin menurun, persepsi positifnya, kemudian juga bahkan jalannya demokrasi. Dan saya kira kalau ini terus-menerus terjadi, bisa jadi iman publik terhadap demokrasi bisa tergerus ini Mas Denny, karena demokrasi dijalankan dengan mereka nilai dengan tidak seharusnya begitu. Ya, saya sepakat ya. Ya. Saya kira demikian teman-teman, para penonton, kita akan ketemu kembali di dalam acara rilis hasil-hasil survei SMRC di waktu yang akan datang. Saya Saidiman Ahmad, undur diri.